Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitria, di acara sharing session bersama Cluster Alsagria. Oke, sahabat Alsa, terima kasih yang sudah bergabung. Halo. Oke, sambil kita tunggu peserta lainnya ya. Ya, jadi mungkin sekarang kita akan ngobrol mengenai mengenai Facebook Ads. Karena kita di dunia bisnis ya, nggak jauh dengan postingan iklan dan lain-lain. Nah, sekarang kita di properti ini juga salah satu upaya dari digital marketing kita, dari digital marketingnya Muhasabah Land. Khususnya untuk project Cluster Alsagria ini, kita salah satu yang digunakan adalah Facebook Ads. Selain ada OLX, kemudian sosmed, kemudian ada juga Google Ads. Nah, kita salah satunya adalah pakai Facebook Ads ya, yang mungkin yang paling banyak sering didengar gitu ya, sering didengar sama kebanyakan orang gitu. Nah, kali ini di sharing session kali ini kita akan ngobrol sama Kang Ahmad. Kita akan ngobrol dengan Kang Ahmad selaku aplikator digital marketing khususnya untuk Facebook Ads di Cluster Alsagria gitu, di Muhasabah Land ini. Jadi tema yang akan dibawakan kali ini adalah tips dan trik mengenai Facebook Ads untuk iklan properti. Jadi ya mudah-mudahan ya obrolan kita ya, ngobrol pagi kali ini kita bisa memberikan sedikit sedikit masukan lah untuk teman-teman juga, mungkin ada hal bermanfaat. Mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa diambil gitu dari ngobrol pagi ini, dari sharing session ini. Sebelum saya panggil nih Kang Ahmadnya, boleh mungkin kita ngobrol dulu ya sambil nunggu yang lainnya juga. Dan buat sahabat Alsa di rumah juga, kalau mau tanya gitu ya di sela obrolan kita, boleh kalau misalnya ada yang baru ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom komentar aja, langsung ditanyain ya, nanti pasti kita jawab gitu. Mau mengenai tema yang sedang kita bawakan atau mau mengenai proyek kita Cluster Alsagria ini khususnya ya. Jadi boleh yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar, disampaikan aja, nanti akan kita jawab. Oke, gimana ya? Kita panggil aja Kang Ahmadnya mungkin ya, biar ngobrol langsung aja di sini. Kita sambil nunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebentar, kita panggil. Sebentar ya. Oke, ditunggu ya. Halo, Assalamualaikum Kang Ahmad. Ya, halo Bu Fitri. Assalamualaikum.
Sehat Kang Ahmad ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah. Iya Kang, mengenai tema kali ini ya, kita kan akan ngobrol sedikit banyaknya kita akan ngobrol mengenai Facebook Ads nih. Kang Ahmad salah satu aplikator Facebook Ads dan sudah menjalankan Facebook Ads ini di properti mungkin udah cukup lumayan lama ya. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Facebook Ads gitu Kang. Oke, baik, siap Bu, siap. Sebelum ke materi ini di kolom komentar ada pertanyaan dari @iman_hadi_k. Untuk penjualan skema syariah seperti apa Mbak katanya. Nah, ya sebelum ke tema ya ini membahas mengenai skema syariah dulu. Untuk syariah itu kan ya saya akan jelaskan sedikit. Mungkin nanti Kang Ahmad boleh ya Kang ya. Ya, untuk skema syariah ini jadi yang pertama udah pasti ada fondasi di skema syariah ini yang tentunya mau tidak mau harus ada ya. Dan memang pasti ada. Kalau misalnya memang murni syariah itu pasti ada. Yang pertama adalah konsep itu. Jadi memang bisa kita bilang kalau konsep tujuh tanpa ini di properti atau di penjualan apapun yang dengan skema syariah mungkin ini harus dipakai ya. Yang pertama tanpa riba, kemudian tanpa denda, pasita, tanpa akad batil, tanpa asuransi, kemudian tanpa bank. Nah, yang tanpa bank ini ada penjelasan tersendiri juga ya. Kemudian tanpa BI checking tentunya. Nah, yang pertama tanpa riba. Nah, kadang banyak yang salah paham juga mengenai tanpa riba ini katanya ya Kang ya. Mungkin ini nyambungnya sama tema kita yang pertama Kang mengenai perbedaan harga itu ya. Tanpa riba mungkin kebanyak tahunya harga cash, harga itu harus sama. Itu harusnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya itu sebenarnya udah kita bahas. Kemudian tanpa denda. Skema syariah ini apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi ke depannya dari konsumen ya, misalnya ada konsumen telat-telat gitu ya, dengan KPR konvensional kan itu udah pasti denda telat 1 hari ya, 01 itu udah telat 1 hari itu udah langsung kena denda. Nah di skema syariah udah pasti itu tidak boleh ada denda sama sekali. Kemudian tanpa sita, punya denda aja nggak boleh apalagi sita. Jadi memang di skema syariah ini semua basicnya kita kembali lagi ke syariah gitu ya. Kemudian tanpa BI checking ini bukan berarti kita nggak ada verifikasi. Tanpa BI checking ini yang nggak kita verifikasi ini punya tim sendiri. Kita tim sendiri, verifikasi data tetap dilakukan, verifikasi lapangan juga tetap dilakukan, tapi tetap kembali lagi ke musyawarah. Sistem nggak saklek yang kalau dengan sistem kan saklek kayak di bank gitu, BI checking ketahuan ada tunggakan dan lain itu biasanya blacklist gitu. Nah berbeda dengan skema syariah ini ya kita nggak ada BI checking tapi ada verifikasi yang tentunya berdasarkan dari dari pihak yang bersangkutan harus menceritakan dari awal gitu kan. Misalnya ada kendala atau kesulitan apa diceritakan dari awal, jadi kita bisa menentukan gitu. Kemudian selanjutnya tanpa bank di sini juga bukan berarti kita memang anti bank, bukan berarti kita anti bank gitu. Kebetulan ada sampai saat ini mungkin bank kalau bank konvensional udah pasti ya itu mengenai riba. Nah untuk sendiri mungkin saat ini yang di sistemnya masih belum masuk sama kita gitu. Ada beberapa hal yang belum bisa sejalan seirama ya dengan kita gitu. Makanya kita tanpa bank. Kecuali mungkin suatu saat nanti ada perbaikan di sistem lain itu mungkin ya kita tidak menutup kemungkinan bisa dengan bank syariah gitu. Kemudian tanpa akad batil di sini adalah semua yang kita udah susun terkonsep itu memang tujuannya dari awal supaya
tidak ada akad yang apa ya, yang tidak sesuai syariah gitu mungkin ya Kang ya. Mungkin mau nambahin Kang buat pertanyaan tadi dari Pak Iman ini, ada mau nambahin? Kita masuk ke materi, kebetulan ada pertanyaan di awal gitu. Ya, cukup Bu, cukup. Oke, gitu untuk Pak Iman _ Wirahadi _ Kak ya. Untuk pertanyaannya sudah dijawab, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gitu. Dan untuk teman-teman, untuk sahabat Alsa yang lain, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya di kolom komentar. Oke, sekarang langsung ke materi ya Kang ya. Langsung ke apa ya? Kita masuk langsung ke kenapa sih di properti syariah ya? Sebetulnya nggak di properti syariah aja mungkin ya, banyak di bisnis-bisnis lain juga Facebook Ads ini memang bagus banget gitu. Tempat iklannya orang pebisnis lah gitu. Tapi mungkin karena kita bicara Facebook Ads, kenapa harus Facebook Ads seperti syariah ini? Ya, baik. Suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas. Kalau ada baik ya. Kalau saya di kolom komentar. Gitu, ya, baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Fitri telah mengundang saya di pagi hari ini. Insya Allah saya akan sharing mengenai tema yang sudah tadi Ibu sampaikan ya, mengenai Facebook Ads di properti ya. Nah, sebelumnya pertama-tama tadi yang pertanyaan pertama, kenapa harus di Facebook Ads gitu ya untuk iklan di properti ya? Sebetulnya bebas ya, di mana aja sih sebenarnya kalau mau ngiklan, entah itu mau di platform manapun terserah, bebas gitu. Tapi di sini saat ini ya saya akan sharing mengenai di Facebook Ads karena saya aplikator di Facebook Ads gitu, seperti itu. Alasan pertama ya kenapa harus di Facebook Ads, yang pertama adalah kita saat ini hidup di era globalisasi ya. Kita saat ini hidup di mana semua apapun aktivitas kita pasti tidak jauh dengan gadget ya, dengan gadget, kemudian pesan makanan lewat gadget, kemudian belanja baju lewat gadget gitu ya. Apapun, termasuk beli rumah pun informasinya biasanya lewat gadget gitu kan. Jadi kita tidak bisa dipungkiri ya di saat ini bahwa memang di era transformasi ini, di era digitalisasi ini, setiap pelaku usaha ya, maupun itu di bidang apapun itu, terkhusus di bidang properti, memang harus bisa mengikuti pola zaman saat ini ya. Salah satunya yaitu dengan paham tentang digitalisasi periklanan ya. Nah, pertama, kenapa yang saya ambil adalah Facebook ya. Data yang saya cari di Google ya, bahwa Facebook ini penggunanya sampai 2,8 miliar di dunia ya. Kalau untuk di Indonesia ini data terbarunya di tahun 2021 itu sekitar 140 juta orang pengguna aktif Facebook ya, seperti itu. Nah, jadi total kalau di data BPJS kan 250 juta ya, kurang lebihnya 250 juta warga Indonesia. Nah, berarti sekitar 80% ya, 80%-an masyarakat Indonesia mereka pengguna Facebook, seperti itu. Nah, jadi ini Facebook ini market size-nya besar ya, market size-nya besar. Kenapa? Makanya platform Facebook ini memang sangat diminati oleh pelaku usaha yang memang dia iklan di Facebook, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan kenapa harus di Facebook, karena banyak orang yang sudah terbukti ya bahwa di Facebook ini menghasilkan ya. Salah satunya ya, alhamdulillah saya di iklan di properti ini ya, kurang lebih total spend di 100, masih di bawah 200 juta ya. Masih pemula sebenarnya, tapi saya akan sharingkan di siang hari ini yang memang terbukti gitu ya, menghasilkan, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu untuk pembuka kenapa
harus Facebook Ads karena pertama memang market size-nya besar. Tadi saya sampaikan bahwa pengguna aktif di Indonesia Facebook itu sekitar 140 juta orang seperti itu. Kemudian memang sudah terbukti ya bahwa dengan Facebook Ads, apalagi Facebook Ads ini ya dia terintegrasi dengan Instagram ya. Jadi kalau kita iklan di Facebook, kita terintegrasi juga iklan kita ada di Instagram. Seperti jadinya memang apalagi Facebook dan Instagram jadi kekuatan besar ya kalau saya analisa untuk seorang advertiser untuk menjualkan produknya seperti itu. Yang ketiga, memang terbukti ya dengan adanya Facebook Ads ini ya yang terintegrasi dengan Instagram Ads ya bisa menghasilkan profitable ya atau profit yang besar seperti itu. Dan kita pekerjaan kita udah ini ya nggak ribet ya, beda zaman dulu kalau jualan properti itu kita harus masang-masang baliho gitu ya di pinggir-pinggir jalan, kemudian nyebar-nyebar brosur presentasi ke perusahaan-perusahaan ya. Sekarang udah nggak zamannya ya, kita sekarang cukup di depan laptop kita ngiklan ya. Tinggal kita nanti ada strategi-strateginya, tinggal kita nunggu visit ya dari buyer yang sudah kita tembakan di Facebook Ads seperti itu, Ibu. Oke. Mungkin ya betul Kang, tadi yang dijelasin saya ngalamin tuh pasang-pasang baliho kayak gitu. Belum juga dengan Facebook Ads. Bisa dipasang baliho. Nah, kadang itu kan juga bentrok dengan ya, gitu ya. Banyak delay sama masih delay kan videonya. Oke. Delay enggak? Ya, masih delay, Bu. Sini masih belum jelas. Oke. Tapi ada suaranya jelas kan? Ya, sekarang cukup baik, Bu. Jelas. Ya, mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Kang ya. Mengenai bagaimana tahapan untuk pembuatan iklan di properti syariah. Tahapan-tahapannya apa aja? Berbeda nggak sama misalnya kita iklan ini gitu ya, karena kan properti syariah ini dan juga kadang agak ya kalau mengenai syariah kan nanti terdeteksi cara atau apa gitu. Oke, baik Bu. Yang pertama untuk syarat ya kita beriklan di Facebook ya, tahapan pembuatan iklan di Facebook. Di fitur Facebook itu selain kita memang penggunaan Facebook ini kita berkomunikasi dengan silaturahim ya, dengan sesama rekan kita gitu ya, dengan keluarga maupun sahabat-sahabat yang dari jauh. Nah, di fitur Facebook tuh ada fanpage ya atau halaman ya. Nah, ini syarat utama untuk pembuatan kita ingin beriklan di Facebook. Itu harus ada fanpage yang pertama. Yang kedua, fitur di Facebook itu ada yang namanya Business Manager ya atau Facebook Ads Manager. Merupakan fitur dari Facebook ya untuk mengolah iklan secara praktis ya dan mudah ya. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu ya di sini yang hadir ingin membuat Facebook beriklan di Facebook, Bapak dan Ibu yang pertama harus masuk ke bisnis manajernya dulu. Nah, setelah masuk ke bisnis manajer, nanti ikuti tahapan berikutnya, tinggal buat akun bisnis manajernya, kemudian nanti buat fanpage-nya, nah dan nanti tinggal mengikuti tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi yang paling syarat utama itu kita harus mempunyai dulu bisnis manajernya, akun bisnis manajernya, seperti itu. Oke. Sebelum lanjut Kang, ada pertanyaan dari sahabat Alsa dari untuk iklan tapi biasa budget udah mulai dapur tanya biasanya di properti hari ini Oke, ya. berapa? Oke, baik.
Oke ya. Kalau untuk budget ya, pertama untuk budget ya. Pertama sebelum ke budget saya akan menyampaikan ke teman-teman di sini ya bahwa tidak semua produk bisa diiklankan di Facebook Ads ya. Semuanya bisa diiklankan, tapi nanti kan masuk ke hitungan untung atau ruginya ya. Syarat utama ketika kita ingin beriklan di Facebook Ads ya, produk kita harus ada bati ya, ada profit di 50.000 ya. Jadi kalau misalkan profitnya di bawah 50.000 ya, 20.000, 10.000, itu nanti malahan jadi boncos ya ke iklannya seperti itu. Maka dari itu saya sarankan kalau ingin berjualan di Facebook Ads itu memang yang punya keuntungan atau profit di atas di minimal 50.000 seperti itu. Kemudian kalau untuk budgeting biasanya mah ini tergantung produk dan berbeda-beda ya. Pola winning campaign-nya nanti berbeda-beda ya. Ada yang 100.000 dia sudah bisa menghasilkan chat yang banyak, ada misalkan ya. Ada yang ternyata cocoknya kalau produk ini mah iklannya spend budgetnya di 200.000 per hari misalkan, ada seperti itu. Cuman untuk standarnya biasanya karena di Facebook itu nanti ada objektif ya, ada tujuan campaign, ada untuk awareness, ada untuk traffic, kemudian ada untuk konversi ya. Itu semuanya nominalnya beda-beda masing-masing, dan itu memang kalau dijelaskan detailnya ya cukup panjang ya. Tapi saya akan kenalkan, untuk saya iklan biasanya di properti antara range budget di 100 sampai 400.000 ya per harinya seperti itu. Tergantung dari admin, kemudian tergantung dari hari juga ya, analisa hari untuk beriklan seperti itu Bu. Oke, kurang lebih budgetnya di 100 ribuan ya Kang ya. Jadi per campaign. Ya, betul. Kita kan bisa kan campaign satu hari, bisa ya? Gimana Bu? Kurang jelas barusan. Budgetnya mungkin 100. Kali pasang delay kan? Kayaknya delay. Iya, ya betul Bu. Kalau untuk budget ya minimal di 100.000, minimal untuk 100.000 untuk objektif konversi ya ke prospek penjualan ya, seperti itu. Minimal di 100.000. Oke. Sebelum lanjut, ternyata ada lagi pertanyaan Kang dari @ramingkeun. Saya sekarang kalau pasang iklan di Facebook selalu dibatasi, ada solusi kah? Nah ini kayaknya Kang Ahmad pernah gitu, ada solusi atau pengalamannya seperti apa, mungkin boleh diceritakan kan? Iya, saya pernah juga di disable ya, kemudian di reject ya iklan saya. Intinya sih dibatasi iklannya ya, itu hal wajar ya di Facebook, karena memang kalau seumpamanya memang sudah terjadi seperti itu, sebenarnya tinggal ikuti aja langkah-langkah yang diberikan oleh si Facebooknya ya, instruksinya. Biasanya di sana ada instruksi untuk minta tinjauan ya, dicek kualitas akun, kemudian minta tinjauan ya, ikuti langkah-langkahnya untuk meminta tinjauan seperti itu. Tinggal ikuti prosesnya. Kalau sudah semua tahapan ikuti prosesnya sudah dilakukan, biasanya ada pemberitahuan di email ya, di 2 hari bahkan sampai di 30 hari kalau memang akunnya benar-benar di ban ya, di nonaktifkan gitu, seperti itu. Sebenarnya itu biasanya karena melanggar beberapa ketentuan peraturan atau regulasi yang ada di Facebook itu sendiri. Jadi kenapa dibatasi ya, karena memang kita sebagai seorang advertiser ada tahapan yang memang kita langgar gitu ya menurut si Facebook itu gitu. Oke, berarti seperti itu ya. Oke, berarti kalau misalnya kena banned ya, dibatasi iklannya itu ya kita ada
ingin ke kelas Alexandria boleh mungkin gitu. Oke, mungkin lanjut ke berikutnya. Ya kan. Kita mulai ngiklan di Facebook Ads. Iya, baik ya. Tadi dari Kang Yoga sama-sama ya. Untuk persiapan yang pertama tadi kan ada fanspage, kemudian akun iklan. Setelah itu kita harus install pixel, kemudian kita harus cantumkan nanti metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini teman-teman ini harus menggunakan ada yang berlogo Visa ya, atau biasanya menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan Genius atau Bank Jago ya. Seperti itu. Itu untuk persyaratan untuk beriklan di Facebook Ads seperti itu. Kemudian membuat landing page ya, website atau landing page gitu kan ya. Jadi setiap produk ya diharuskan lebih bagus ya, meskipun di sana ada bisa lewat WA gitu ya, atau lead form gitu ya, tapi yang lebih prospek ya ke landing page atau ke websitenya seperti itu. Jadi harus dipersiapkan juga websitenya. Setelah dipersiapkan, tahapan terakhir itu verifikasi domain ya, verifikasi domain dari akun iklannya, seperti dari ad account-nya, verifikasi domain seperti itu. Itu untuk rules untuk beriklan di Facebook Ads. Oke. Kemudian ada strategi untuk iklan properti, khususnya syariah ya di Facebook. Bisa diulang Bu, kayaknya delay deh. Oke. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini juga pertanyaan terakhir ya, untuk strategi khusus apa nih dari Kang Ahmad untuk ngiklan di iklan di Facebook Ads, khususnya untuk properti syariah ini. Ada strategi khususnya nggak? Iya. Kalau untuk di properti ya ada tiga elemen yang harus diperhatikan ya oleh setiap advertiser ya. Pertama, pahami proyeknya ya, kemudian pahami marketnya ya, market kita siapa ya, harga kita berapa ya, ini tujuan segmentasi kita siapa. Nah, setelah kita sudah pahami marketnya, kita pahami value produk kita ya, Nah, di value produk kita itu ada beberapa indikator ya. Yang pertama, lokasinya harus strategis, aksesnya mudah, fasilitasnya lengkap ya, spesifikasi bagus, desainnya yang modern gitu, yang kekinian, kemudian penawarannya ya bagus gitu. Intinya sih kalau untuk masalah strategi iklan itu kembali lagi ke setiap advertiser, dia ngiklannya di mana ya, pahami proyeknya seperti apa ya, apakah dia skemanya syariah ya, yang tadi Ibu sampaikan tanpa bank dan lain sebagainya, apakah dia memang konvensional ataukah dia emang individu seperti apa gitu ya. Nah, setelah kita paham proyeknya, baru marketnya siapa nih ya, iklan kita ini diperuntukkan siapa ya. Misalkan saya jualannya kafling ya, tanah ya misalkan. Oke, berarti ini saya segmentasinya untuk orang-orang yang ingin berinvestasi tanah seperti itu ya. Nah, jadi sudah kita marketnya sudah paham. Nah, kemudian pahami ya, oke ya. Yang terakhir tadi pahami platform periklanannya ya. Ya. Nah, di arti dari pahami platform periklanannya ini ya, cara algoritma dari Facebook Ads sendiri seperti apa ya. Misalkan ya, misalkan saya jualan rumah ya, saat ini saya jualan rumah, kemudian saya platform periklanannya di Facebook ya, kemudian setelah saya memahami, misalnya salah satunya saya harus mengelola fanspage-nya yang benar ya, yang profesional, ke Instagramnya juga
yang bagus gitu ya, brandingnya yang bagus di Instagramnya, kemudian informasi kontennya menarik juga ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau di Facebook Ads, kalau kita lebih jauh, nanti di AdSense itu ada lokasinya di mana ya, untuk di properti ya, untuk di properti itu kalau di iklan Facebook Ads kita menggunakan lokasi project, kemudian radius di 15 km ya dari project ya. Jadi memang skupnya kita kecil, hanya di sekitaran kita seperti itu, di radius 15 km. Kemudian di sana ada detail targetingnya ya, kita di detail targetingnya juga kita harus pahami juga ya, segmennya tadi masuk ke marketnya siapa aja nih ya. Saya jualan rumah berarti kepada orang-orang yang ya baru mau punya rumah, new house biasanya ada, kemudian starter home, kemudian ada juga properti ya, ada juga banyak lah di detail targeting, yang intinya harus make sense ya, apa yang kita jual dengan target yang kita tujukan itu harus make sense ya, harus berkesesuaian seperti itu. Nah, kemudian dari segi usianya, harganya misalkan harga rumahnya ini mah rumah subsidi, misalkan harganya di 200 juta ke bawah. Ya oke, kita bisa masuk ke segmentasi ke orang-orang yang memang masih usia 21 tahun, karena ini untuk investasi mereka ya, kita bisa. Tapi kalau untuk komersil yang harganya di atas 500 juta gitu ya, 600 juta bahkan 1M lebih ya, kita juga lihat dari usianya mungkin bisa diatur dari 30 tahun ke atas gitu kan. Intinya di sana ada setting-setting yang mana itu harus disesuaikan dengan penjualan kita ya, penjualan properti kita seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ini sahabat Alsa jelas ya Kang ya, rumahnya terus. Iya Kang. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memang banyak ya. Ada teman apa gitu mengenai Iya, baik Bu ya. Pada intinya sih marketing ini ya, digital marketing ini ya, seorang advertiser digital marketing di Facebook Ads maupun platform orang lain ya, bagaimana ya bisa memberikan penawaran kepada segmentasi kita, sehingga si segmentasi ini ya perspektifnya dia menarik terhadap produk yang kita tawarkan ya, pandangannya dia tertarik terhadap apa yang kita jualkan. Jadi harus bisa memainkan persepsi ya, untuk digital marketing ini ya. Meskipun misalkan saya contohkan proyek kita belum ada progres nih ya, tapi karena di kontennya bagus ya, diberikan mungkin video yang sinematik, kemudian bagus gitu ya penawarannya, meskipun progresnya tidak ada, nah akhirnya si konsumen itu lihat, oh ini keren sekali ya, bagus, dan akhirnya dia mengklik ke iklan tersebut, dan akhirnya visit lalu sampai ke ini ya, ke sold out gitu ya, ke dia tertarik, berminat ya. Nah itulah jadi kekuatan dari digital marketing sebetulnya ya, bagaimana bisa merubah persepsi orang lain yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, seperti itu. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya ya Kang Ahmad ya, udah mau bergabung ngobrol dengan kita, dengan sahabat Alsa juga. Mudah-mudahan yang disampaikan banyak ya. Amin. Ya, baik Bu Fitri. Nanti. Siap, sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar Bu. Oh. Oke, jadi gitu ya sahabat Alsa. Mungkin karena keterbatasan waktu kita juga ya, beberapa materi Facebook Ads ini sebetulnya sangat menarik.
dan kayaknya nggak cukup waktu sebentar itu gitu. Kita memang menarik dan detail ya, banyak materi yang harus diketahui juga gitu untuk materi Facebook Ads ini. Nah, untuk sahabat Alsa mungkin yang tertarik ingin tahu mengenai Facebook Ads gitu ya, ngobrol-ngobrol mengenai Facebook Ads, boleh mungkin datang langsung ke Klaster Alsa Gria. Tapi nggak lupa juga untuk sahabat Alsa di rumah yang sedang mencari rumah, yang sedang mencari rumah untuk tempat tinggal sendiri mungkin, untuk orang tua, untuk tetangga, untuk saudara, rekan-rekan, jangan lupa untuk merekomendasikan Klaster Alsa Gria, karena insya Allah proyek kita amanah, kemudian untuk legalitas juga insya Allah tidak perlu diragukan lagi. Untuk legalitas itu memang hal paling utama juga. Justru kita sering berpesan ke sahabat Alsa ya yang datang survei ke lokasi, jadi atau nggak jadi beli di Klaster Alsa Gria, kita selalu titip pesan nih, dimanapun beli properti, dimanapun beli rumah gitu ya, walaupun di proyek lain misalnya, itu jangan pernah lupa untuk bertanya mengenai legalitas, karena properti syariah ini memang agak di luaran sana kan ya mungkin untuk saat ini alhamdulillah ya kita udah nggak dengar lagi kabar miring mengenai properti syariah, tapi mungkin 1-2 tahun ke belakang itu booming juga untuk properti syariah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini juga ya ada kabar-kabar miring dari oknum mungkin ya, oknum properti syariah, karena mereka bawa-bawa properti syariah, nama syariahnya ya, jadi kebawa jelek gitu properti syariahnya. Nah, jadi ya memang intinya kita sebagai konsumen juga kita harus jeli untuk beli properti dimanapun, itu legalitas harus jelas, kemudian track record project mungkin ya, track record project juga kita itu yang paling utama juga, harus tahu track recordnya. Alhamdulillah untuk Klaster Alsa Gria ini kita project keempat dari Muhasabah Land. Kita sebelumnya sudah sukses di 3 project, yaitu Gondang Dia Residen 1, Gondang Dia Residen 2, dan Klaster The Point. Insya Allah ke depannya kita berkomitmen untuk selalu membangun project yang amanah sesuai syar'i gitu. Jadi untuk sahabat Alsa jangan ragu lagi untuk ya minimal datang survei dulu deh. Kita silaturahmi di lokasi dan lokasi kita ada di Jalan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Untuk detail info yang lebih lengkapnya lagi, boleh langsung hubungi admin kita, admin resmi kita, yaitu di 0819 0300 3765 gitu. Oke, mungkin untuk sharing session pagi ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk sahabat Alsa yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk beberapa dari sahabat Alsa yang sudah bertanya tadi ya, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab gitu. Oke, saya Fitria dari Klaster Alsa Gria, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.